lewat kafum oris gitu ya. Terutama kalau misalnya dia ada luka ya. Jadi general precaution itu eh, wajib gitu ya, Dik ya. Oke, next. Slide selanjutnya. Nah, jadi infeksi menular seksual, bahasa Indonesianya IMS gitu ya, infeksi menular seksual, bahasa Inggrisnya adalah Sexually Transmitted Disease atau STD. Itu merupakan infeksi yang penularannya terutama melalui hubungan seksual. Ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena yang pertama kejadiannya meningkat. Ini benar ya, Dik ya. Apalagi kita di kota besar gitu ya, itu meningkat. Banyak yang tanpa gejala, tidak disadari, namun tetap dapat menularkan. Jadi maksudnya orangnya mungkin ngerasanya biasa aja gitu ya. Setelah diperiksa darah, ternyata kok positif gitu ya. Terus selanjutnya. Nah, cara penularannya ya. Jadi IMS ya, infeksi menular seksual dan HIV itu sangat amat berkaitan erat gitu ya. Banyak sekali orang yang dia HIV positif. Awal penularannya itu adalah melalui infeksi menular seksual, gitu ya. Jadi bisa ibu hamil menularkan kepada janin dalam kandungan atau selama proses melahirkan. Bisa karena hubungan seksual ya. Jadi hubungan seksual itu bisa melalui kelamin, ya kelamin ke kelamin gitu ya. Bisa dari kafum oris ke kelamin. Nah, ini hati-hati ya, Dik ya. Dan bisa dari anus ke kelamin ya, dengan pasangan yang terinfeksi IMS. Kemudian yang tiga, melalui jarum suntik yang tercemar IMS. Ya, jadi ini biasanya pada injecting drug user. Terus selanjutnya, slide selanjutnya, oh iya. Jadi, eh, apa saja pekerjaan-pekerjaan yang atau perilaku gitu ya, yang memiliki faktor risiko tinggi terhadap IMS. Yang pertama, melakukan hubungan seksual berisiko. Hubungan seksual berisiko di sini yang dimaksud adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan lebih dari satu partner. Jadi orang ini berhubungan seksual tapi hubungan seksualnya itu lebih dari satu orang. Gitu ya, itu yang dinamakan melakukan hubungan seksual berisiko. Yang kedua, berganti-ganti atau banyak pasangan seksual. Yang ketiga, pasangan seksual mempunyai banyak pasangan seksual. Jadi maksudnya gini, orang ini tuh mungkin berhubungan dengan satu orang gitu ya. Tapi ternyata pasangannya, ya pasangan seksualnya yang berhubungan dengan banyak orang. Nah itu sama ya, resikonya juga tinggi. Dan yang terakhir, pasangan seksual pernah mengalami IMS. Ya, jadi kadang-kadang pada seseorang kena IMS itu bolak-balik. Ya, nah itu makanya pada saat anamnesis sangat penting untuk menanyakan ya, Bapak Ibu permisi ya, apakah pernah berhubungan ini dengan setting ini ya, dengan setting private gitu ya, di ya. Jadi di ruang periksa itu cuma ada dokter, perawat, sama pasiennya gitu ya. Nah, itu boleh ditanya. Bapak Ibu permisi karena ini untuk menyingkirkan diagnosis atau menentukan diagnosis, mohon izin bertanya apakah mungkin Bapak sama Ibu eh, pernah berhubungan dengan lebih dari satu orang gitu ya. Itu boleh tanya kayak gitu. Terus selanjutnya. Nah, ini tadi ya, faktor risiko tinggi. Jadi menurut WHO, yang disebut dengan high risk behavior atau perilaku berisiko tinggi itu adalah yang pertama, bila sexual partner itu lebih dari satu orang dalam jangka waktu 1 bulan. Yang kedua, melakukan hubungan seksual atau sexual intercourse ya dengan sex worker ya atau bahasa Indonesia PSK gitu ya dalam 1 bulan terakhir.
Yang ketiga, memiliki lebih dari satu episode STI ya atau IMS dalam 1 bulan terakhir. Dan yang terakhir adalah apabila sexual partner, jadi pasangannya ya, memiliki perilaku yang berisiko. Itu ya, kayak yang saya bilang tadi, pasangannya mungkin cuma satu memang, cuma pasangan seksualnya yang ternyata dia memiliki perilaku yang beresiko. Terus next. Nah, jadi dinamika penularan IMS ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada kelompok inti, populasi antara itu ya contohnya yang itu tadi gitu ya, Di ya. Dia pasangannya itu satu orang, cuma ternyata pasangan yang berhubungan dengan banyak orang itu sama ya, risiko tinggi ya. Terus selanjutnya, nah berdasarkan etiologinya ya, IMS itu kategorinya ada beberapa macam. Jadi ya, ada yang merupakan suatu infeksi bakteri. Overall IMS itu adalah suatu infeksi ya. Namanya aja infeksi menular seksual gitu ya. Jadi yang tersebutkan di sini, semua infeksinya itu penularannya melalui hubungan seksual gitu ya. Ada yang disebabkan karena bakteri, ada yang disebabkan karena virus, ada yang disebabkan karena protozoa, dan ada yang disebabkan dengan fungi. Bakteri itu misalnya ya Neisseria gonorrhoeae yang merupakan penyebab dari gonore gitu ya. Ada yang penyebabnya Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis itu merupakan uh, penyebab dari istilahnya namanya NGO ya, di ya, non gonococcal infections ya, atau AGV, lymphogranuloma venerum, treponema pallidum ya, penyebabnya sifilis, atau istilah awamnya raja singa ya, Dik ya. Jadi orang kalau misalnya ngomong raja singa itu maksudnya sifilis. Ya, kalau orang bilangnya kencing nanah gitu, itu berarti maksudnya adalah gonore. Ya, atau Haemophilus ducreyi, ya penyebab dari ulkus mole. Ya, namanya aja ulkus gitu ya, berarti kok ulkus tuh rasanya sakit. Kemudian bisa disebabkan karena virus ya. Karena virus ini penyebabnya adalah HPV ya, anogenital warts ya, atau bahasa awamnya kutil kelamin ya. Bisa juga karena herpes simplex virus ya, itu merupakan penyebab dari genital herpes, atau istilahnya pasien itu sariawan gitu ya. Dan genital herpes ini bisa di kelamin, bisa di kavum oris gitu ya. Jadi adik-adik kok punya pasien, dok saya kok ada luka ya, lukanya tuh mesti tiba-tiba aja muncul, terutama kok saya lagi capek gitu misalnya ya di area mulut. Nah, jangan-jangan itu penyebabnya adalah herpes simplex virus gitu ya. Jadi herpes simplex virus itu bisa deh letaknya di mulut. Kemudian yang disebabkan oleh protozoa, trichomoniasis ya, penyebabnya Trichomonas vaginalis, bisa juga penyebabnya fungi ya, atau penyakitnya namanya vulvovaginal candidiasis. Selanjutnya, nah berdasarkan gejala, IMS itu gejalanya biasanya dia ada keputihan, atau kalau kalau istilahnya kalau laki discharge. Discharge itu jadi keluarnya duh tubuh gitu ya. Duh tubuh itu cairan tubuh. Bisa keluhan utamanya itu berupa luka ya, atau ulcer, atau dia bisa berupa benjolan gitu ya, benjolan, tonjolan ya. Itu istilahnya warts atau tumor. Genital discharge itu misalnya ya gonore, atau tadi bahasa omnya kencing nanah itu ya. Bisa juga NGU ya, non gonococcal infection, trichomoniasis dan lain-lain. Nah, kalau genital ulcer ya, ulcer itu jadi apa? Bahasa kedokterannya ulkus gitu ya, atau luka ya. Itu manifestnya bisa sifilis ya,
molar ulcer. Jadi dia ulkus tapi di mulut gitu ya, Dik ya. Atau bisa juga genital herpes. Ya, jadi genital herpes itu tadi penyebabnya adalah herpes simplex gitu ya. Kemudian genital warts atau tumor, ya keluhannya tadi benjolan ya. Bisa berupa istilahnya namanya kondiloma acuminata atau kutil kelamin ya. Bisa juga dia berupa bubu. Bubu ini pada LGV. Selanjutnya, nah, duh tubuh uretra ya. Jadi, yaitu tadi ya, keluar cairan dari kemaluan. Contohnya seperti yang digambar ya. Jadi penyebab bakteri dari GO atau kencing nanah itu pada umumnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Masa tunas atau masa infeksinya itu 2 sampai 5 hari ya. Keluar cairan seperti nanah banyak ya. Keluhan utama ya biasanya nyeri saat berkemih. Non gonorrhea penyebabnya adalah Chlamydia trachomatis dan lain-lain, tapi terutama Chlamydia trachomatis ya. Masa tunasnya adalah 1 sampai 3 minggu. Ini juga sama keluar jalan dari kemaluan ya, lebih ringan daripada gonorrhea dan keluhannya juga nyeri saat berkemih. Terus selanjutnya. Nah, kalau flora albus itu adalah istilahnya dari keputihan pada perempuan gitu ya. Jadi keputihan yang normal itu adalah bening seperti ingus ya. Nah, itu yang normal. Kalau misalnya dia bentuknya itu sudah berwarna putih, berwarna kuning, apalagi warna hijau, nah itu kemungkinan dia sudah abnormal. Biasanya dia ditemukan pada fornix posterior. Jadi kok misalnya pemeriksaan cocor bebek gitu ya, itu di mulut rahim gitu ya, Dik, ya. Dan eh, keputihan itu juga dipengaruhi oleh hormon ya, hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya, nah jadi yang normal itu adalah yang kiri atas ya, yang bentuknya seperti ingus gitu ya, bening ya, tidak berbau. Nah, sedangkan yang lain berwarna, teksturnya kental, berbau, nah itu tidak normal ya. Kemudian selanjutnya, nah jadi tadi selain tubuh, yang kedua adalah gejalanya luka atau ulcer ya. Contohnya yang pertama adalah sikilis atau raja singa. Penyebabnya adalah Treponema pallidum, masa penularannya 2 minggu sampai 3 bulan, jadi bervariasi ya. Ini nanti dia biasanya ada stagingnya di lukanya itu tunggal, tidak nyeri ya, tapi luka lebih tinggi daripada bagian tengah ya, dan dasar luka seringkali bersih ya. Contohnya yang paling jelas yang paling kiri gitu ya. Nah, ulkus ini deh tidak menutup kemungkinan ada di kafum oris. Ya, jadi diingat-ingat kok ada luka kayak gini harusnya kan nyeri ya, tapi dia nggak nyeri. Nah, jangan-jangan dia adalah IMS ya. Kemudian herpes kelamin sama ya, herpes kelamin ini juga bisa ada di kafum oris ya. Penyebabnya adalah herpes simplex virus. Masa tunasnya adalah 2 sampai 10 hari, dapat sampai 3 minggu pada pasien imunokompromis. Lukanya beberapa atau banyak ya. Istilahnya pasien tuh biasanya ada sariawan. Ada sariawan di kemaluan saya, Dok, gitu ya. Nyeri sampai sangat nyeri. Kemudian next. Nah, ini adalah kondiloma acuminata. Ini penyebabnya adalah HPV tadi ya. Atau istilah awamnya namanya kutil kelamin gitu ya. Penyebabnya HPV itu adalah HPV tipe 6 dan 11 ya. Jadi kutil kelamin itu beda ya, Dik ya. Sama-sama penyebabnya human papillomavirus, tapi beda sama yang menyebabkan kanker mulut rahim. Strainnya beda ya. Kalau kutil kelamin itu strainnya tipe 6 dan 11. Masa tunas rata-rata 2 sampai 3 bulan, terutama di daerah yang lembab ya. Jadi daerah kemaluan, bokong itu bisa. Kondiloma acuminata ini bahasa omnya kutil kelamin gitu ya.
Atau pasien kadang-kadang ngomong, "Ini ada kayak cengkeh ayam, daging tumbuh," gitu ya, nggak ada rasanya. Kayak gini nih walaupun digambar ketoknya heboh gitu ya, Dek, tapi ini nggak ada rasanya, nggak nyeri, nggak gatel gitu ya. Terus selanjutnya, nah akibat IMS ya, terutama kalau misalnya pengobatannya telat lambat gitu ya, Dek, ya. Pada laki-laki dan perempuan tuh sama, dia bisa menyebabkan infertil, bisa menyebabkan keganasan, dan bisa menyebabkan kematian ya kalau misalnya dia sudah miliar menyebar kemana-mana. Sedangkan pada bayi yang pertama dia bisa menyebabkan lahir mati atau cacat ya terutama dari ibu yang belum pernah mendapat pengobatan IMS gitu ya. Yang kedua dia bisa terjadi BBLR ya berat bayi lahir rendah jadi di bawah 2,5 kilogram. Terus selanjutnya, nah edukasinya adalah ABCD ya. Yang pertama adalah abstinensia ya. Selama pengobatan jangan berhubungan dulu. Be faithful ya. Jadi maksudnya dengan satu pasangan. Yang ketiga, gunakan kondom ya. Kondom itu tidak menghilangkan risiko IMS ya, tapi dia mengurangi kurang lebih 60%. D adalah no drug dan alkohol dan yang terakhir E adalah education ya. Terus selanjutnya ya, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Dek? Oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Nanti kalau misalkan pun ada pertanyaan, kalau misalnya mau WA, boleh ya nanti minta nomor saya ke yang WA saya ya. Baik, terima kasih. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih.